Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya dari kelas manajemen pemasaran semester 5. Saya akan membahas tentang mata kuliah komunikasi bisnis pada bab 9 atau topik 9, yaitu penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Permintaan pesan-pesan rutin dan pesan positif, pemesanan produk baru kepada suatu perusahaan, pengiriman produk kepada pelanggan, pemberitahuan kebijakan insentif bagi semua karyawan, pemberian penghargaan bagi karyawan yang loyal bagi perusahaan, atau pemberian ucapan selamat pada karyawan atau pegawai yang berprestasi baik, merupakan kegiatan-kegiatan rutin dalam dunia bisnis. Pengorganisasian permintaan pesan-pesan rutin dan good news dalam dunia bisnis pada dasarnya memiliki pola yang hampir sama dan menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Sebagaimana nampak dalam konten berikut, yaitu routine message, pesan rutin. Pembukanya yaitu pernyataan ide pokok atau main, pertengahan atau isinya yaitu penjelasan rinci, penutupnya yaitu mengingatkan kembali ide pokok atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi ke depan. Lalu ada good news, kabar baik. Pembukanya yaitu pernyataan good news, pertengahannya yaitu penjelasan rinci, penutupnya yaitu mengingatkan kembali good news atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi ke depan. Selanjutnya, ada pendekatan langsung memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan sebagai berikut. Keunggulannya adalah meningkatkan pemahaman secara komprehensif menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan, menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan yang tidak perlu perhatian seksama. Kelemahannya yaitu orang cenderung menyampaikan sesuatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Lalu ada kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang diajarkan sebelumnya. Lalu ada strategi permintaan pesan-pesan rutin. Pendekatan lain untuk bagian pertengahan dari permintaan rutin adalah dengan pendekatan tanya-jawab, ask the question approach. Memiliki meminta informasi tentang spesifikasi produk, harga produk, sistem pengirim produk, cara pembayaran produk, pemberian garansi, ukuran produk, warna produk, dan apa manfaat dan kegunaan produk. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Penyampaian pesan-pesan positif, baik rutin, good news, dan goodwill, dapat dilakukan dengan mendekatkan langsung. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif, yaitu ada ide pokok yang jelas, penjelasan yang rinci, lalu penutup surat. Oke. Next. Pesan-pesan good news dan goodwill. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan micis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Melalui pesan-pesan good news dan goodwill, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, klien, karyawan, dan masyarakat publik pada umumnya. 1. Good news tentang pekerjaan dalam dunia bisnis. Terdapat beberapa contoh good news yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, baik yang berbentuk finansial maupun non-finansial. Yang kedua ada good news tentang produk. Good news yang berkaitan dengan produk dapat dilakukan dengan pemberian diskon harga, pemberian kupon diskon, dan pemberian produk suplemen. Yang ketiga ada pesan-pesan goodwill. Goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis lebih baik.
Lalu ada menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan kepada orang lain. Yang pertama, surat konfirmasi pesanan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Yang kedua adalah menjawab permintaan pesan. Bagaimana Anda mendapatkan informasi yang baik berisi penjualan potensial, menjawab permintaan dengan penjualan potensial, menjawab permintaan tanpa penjualan. Lalu ada menangani permintaan kredit rutin. Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan bank maupun non-bank kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Oleh karena kredit merupakan sesuatu hal yang bisa dalam suatu masyarakat. Kebanyakan permintaan kredit bersifat rutin, seperti surat persetujuan kredit, trade offer letter, dan referensi kredit, kredit reference. Persetujuan kredit memberikan referensi kredit. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik antara lain nama lengkap pemohon untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Lalu ada penulis sedang menjawab suatu permohonan atau inisiatifnya sendiri, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon, fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Baik, terima kasih banyak sudah menonton. Cukup sekian penjelasannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.